susah bener. Ya. Oke, ketemu lagi kita di salah satu. Sorry Kak. Ketemu lagi kita di. Oke, ketemu lagi kita di podcastnya kampus MDP, yaitu salah satu kampus inovasi yang ada di Palembang. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan bareng salah satu dosen yang juga ketua program studi akuntansi di MDP, Bapak Dr. Anton Arisman. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Cherry. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Pak tentang program studi akuntansi, karena kan sepertinya program studi ini adalah salah satu program studi terfavorit ya Pak, cukup favorit terutama di Kota Palembang. Nah, kalau kita ngomongin tentang prodi akuntansi nih Pak ya, menurut Bapak masih cukup tinggi nggak sih Pak peluang lulusan akuntansi di tengah era seperti sekarang ini? Baik, terima kasih Bu Cherry. Jadi selamat pagi semua pendengar podcast MDP ya. Jadi seperti yang tadi Ibu Cherry tanyakan, ke depan memang eranya memang era yang sangat destruktif sekali ya istilah orangnya. Jadi era industri 4.0, 5.0 ya. Jadi perkembangan IT yang sangat pesat menciptakan kesenjangan-kesenjangan. Jadi ada saling bunuh antara industri yang satu dengan industri yang lain, kemudian ada saling meniadakan ya, sehingga banyak kejadian-kejadian yang tidak kita bayangkan sebelumnya itu saat ini muncul, ya kan? Betul Pak. Oke, jadi tentu saja ilmu akuntansi atau orang-orang yang berkecimpung di bidang akuntansi itu masih sangat dibutuhkan. Karena kata kuncinya mungkin akuntan tidak bisa digantikan robot. Betul. Ya, karena secanggih apapun robot, karena kita adalah ilmunya sosial. Jadi ada humanisme di situ. Betul. Sehingga analisis-analisis secara manusiawi itu yang memang dikedepankan lagi untuk menyongsong perkembangan dunia yang semakin cepat saat ini. Iya, setuju Pak. Jadi seorang akuntan itu walaupun sudah tidak bisa tergantikan dengan teknologi gitu ya Pak ya. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan di era 4.0 ini, apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan Pak? Khususnya kita sebagai pengajar gitu ya Pak. Ya, langkah yang pertama kita pasti mengupdate kemampuan kita, kompetensi kita sebagai dosen. Dalam hal ini, bagaimana perkembangan teknologi itu mampu kita adaptasi, mampu kita sinergikan dengan ilmu yang sudah kita kuasai sebelumnya, sehingga nanti kita dapat memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masanya nanti. Jadi masa sekarang butuhnya tentang digital, maka akuntansinya ya berubah ke akuntansi digital. Bagaimana menciptakan pelaporan keuangan yang secara cloud computing ya, menggunakan aplikasi yang web based dan sebagainya. Kemudian juga mungkin nanti auditnya bisa secara virtual, apalagi sekarang COVID ya. Jadi mungkin auditnya yang selama ini kita lakukan ke pelanggan, ke klien kita dengan langsung tatap muka, mungkin bisa menggunakan aplikasi yang sifatnya virtual, tergantung kondisi yang saat ini berlaku. Kemudian untuk pajak kan sudah memang lama diterapkan tentang e-filing dan sebagainya yang memang sudah mengadopsi perkembangan teknologi yang sangat-sangat familiar, yang memang sudah lebih gampang sekarang untuk melakukan pajak. Dan itu kalau kita tidak adaptasi, ya berarti akuntansinya bisa mati. Tapi kalau kita mampu mengadaptasikan itu, maka dunia akuntansi akan terus dibutuhkan, terutama dari sisi analisis sebagai manusia kita ya, sebagai intuisi kita sebagai orang yang mengerti di dunia akuntansi, tapi pendekatan manusia, bukan robot tadi. Oke, jadi tetap sebagai seorang dosen kita harus tetap update ilmunya ya Pak ya. Jadi tidak bisa melulu kita ke akuntansi yang sifatnya manual seperti yang sebelumnya gitu Pak ya. Kita juga harus memahami perkembangan teknologi saat ini. Nah, salah satu indikator keberhasilan prodi itu kan adalah alumninya gitu Pak ya. Sebelum kita ngomongin alumni, untuk mahasiswa kita yang saat ini, apa yang bisa kita bekali untuk mereka Pak? Oke, jadi tahun ini kita mengadopsi kurikulum baru ya. Kurikulum yang memang kita proyeksikan untuk menghadapi situasi yang sangat berkembang ke arah
globalisasi dan juga eh, penggunaan IT secara sporadis kan, bisa seperti itu. Jadi, nah maka kurikulum kita diarahkan ke situ. Tapi di sisi lain kita tetap menekankan kepada sustainability reporting. Jadi bagaimana nanti perkembangan industri itu tidak boleh lepas dari keberpihakan kita atau kepedulian kita kepada lingkungan. Jadi green accounting ataupun juga istilahnya tadi akuntansi berlanjutan itu menjadi concern di kurikulum baru kita. Jadi ada akuntansi yang digitalnya, kemudian akuntansi yang tentang manajemen lingkungan, kemudian juga yang akuntansi yang sifatnya ke pelaporan berkelanjutan. Itu menjadi fokus kita untuk kita bekali, kita berikan kepada mahasiswa kita sehingga mereka paham bahwa kondisi industri dengan lingkungan itu harus saling saling memperhatikan, saling terkaitan, gitu. Ya. Jadi saling bersinergi dan perusahaan ataupun usaha itu tidak boleh abai pada lingkungan. Dan dari sisi akuntansinya sudah kita adopsi bahwa akuntansi itu akan memberikan pelaporan apa yang sudah perusahaan lakukan terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar dia ataupun yang terkait dengan sumber daya lingkungan yang dia kuasai. Oke. Kalau ngomongin magang nih Pak, magang itu kan salah satu cara juga biar mahasiswa familiar dengan praktek. Jadi tidak perlu di kelas, tidak harus selalu belajar secara teorinya, kerjain contoh buku latihan, tapi kita juga punya sistem magang gitu. Apakah magang ini juga sebagai salah satu penunjang bagi mahasiswa supaya bisa menghadapi era ini ya Pak? Ya, betul Bu Ceria. Jadi dengan adanya kegiatan magang, ya baik magang mandiri ataupun magang yang sifatnya sebagai bagian dari mereka belajar kampus merdeka, ya, itu akan meningkatkan kompetensi mahasiswa. Jadi mereka sudah paham bagaimana kondisi real yang ada di lapangan. Jadi kondisi di dunia nyata itu mereka bisa pantau, mereka bisa pelajari, dan mereka bisa memanfaatkan untuk kompetensi mereka kelak nanti kalau mereka sudah tamat sebagai alumni. Ataupun yang mungkin sekarang sedang proses kuliah sambil kerja, maka kegiatan magang tersebut akan menjadi nilai positif, nilai tambah untuk mereka dalam meningkatkan kemampuan dan juga sesuai dengan program kampus merdeka. Kegiatan magang itu akan ada penilaiannya atau ada penyetaraan untuk sebagai mata kuliah. Oke, jadi kalau ke depan magang itu sudah sangat ditekankan untuk mahasiswa. Jadi kalau bisa kita simpulin bahwa kampus MDP ini sebenarnya sudah sangat mengikuti era digital Pak ya. Jadi walaupun kita kuliahnya ekonomi, akuntansi, tapi tetap aja harus mengarah ke teknologi informasi. Ya, jadi untuk mata kuliah akuntansi kita juga belajar secara sistemnya, audit juga ada sistemnya, sistem audit, ada juga kalau pajak juga kita belajar sistem perpajakannya. Jadi tidak harus di kelas yang sifatnya manual gitu Pak ya. Dan magang juga sekarang kurikulum baru ya, kurikulum kampus merdeka gitu Pak ya, bahwa magang juga bisa dijadiin penyetaraan ke mata kuliahnya gitu ya. Nah kalau kita ngomongin alumni nih Pak, kampus MDP kan udah terkenal banget ya Pak sebagai kampus yang memiliki lulusan yang memiliki kompetensi. Nah, bagaimana alumni kita Pak? Apakah sudah banyak alumni yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ternama? Ya, tentu saja sudah banyak sekali ya. Jadi kalau mau disebutkan, tapi tentu saja kita, kenapa alumni kita dipercaya? Karena memang proses perkuliahan yang kita sudah terapkan selama ini itu memang mendorong atau memotivasi mereka untuk berkembang secara secara individu, ya, bagaimana mereka didorong, dimotivasi untuk mengadopsi apa yang sudah diajarkan di kelas dan diimplementasikan pada pekerjaan mereka, baik yang sambil kuliah sedang bekerja ataupun yang setelah bekerja itu alumni akan merasakan sangat bermanfaat apa yang sudah kita berikan. Jadi
kita kan sudah sangat familiar dengan apa yang biasa digunakan di perusahaan kayak seperti apa aplikasi SAP, kemudian ada juga Accurate, ya, kemudian ada yang mungkin mau audit yang menggunakan ACL, itu kan sudah kita implementasikan di kelas. Kemudian juga nanti yang sifatnya sebagai pengusaha, ya kan mereka sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang memang sudah menjadi makanan ataupun kegiatan kita sehari-hari. Setiap ada kegiatan kita selalu menekankan itu untuk mahasiswa kita. Oke. Ngomong-ngomongin dosen nih Pak ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh prodi untuk menambah ilmu para dosennya? Ya, betul. Itu satu yang sangat mendukung ya. Jadi tanpa peningkatan kompetensi dosen, maka tentu saja apa yang diperoleh oleh mahasiswa itu akan sangat sedikit ya. Jadi dosen tentu saja seperti yang sudah terjadi selama ini, kita selalu mengadakan pelatihan, baik dari internal ataupun dari pihak eksternal yang kita undang untuk memberikan pelatihan, baik dari sisi tentang proses pembelajaran ya, seperti yang sudah kita kuasai tentang OBS ya, untuk membuat video ngajar kan, kemudian juga untuk peningkatan kemampuan kita terhadap aplikasi Accurate, kemudian juga untuk yang sifatnya brevet pajak ya kan, terus ACL ya, seperti yang sudah Ibu Cherry dapat juga. Nah itu terus ke depan akan di program terus bagaimana, terutama yang sisi ke pengabdian dan penelitian. Jadi bagaimana dosen-dosen UNDP akan didorong untuk meningkatkan kegiatan penelitian untuk yang lebih baik lagi dan lebih mengedepankan tentu azas kebermanfaatannya. Kemudian juga dari sisi pengabdian kita akan memulai ya program-program yang sifatnya peningkatan kemampuan baik untuk dunia akademik. Jadi kita mengadakan pengabdian ke sekolah-sekolah, ke SMK. Kemudian juga kita akan mengadakan pengabdian untuk ke peningkatan dari sisi bisnis, jadi untuk ke UMKM yang memanfaatkan aplikasi akuntansi ya, terutama dalam hal ini yang kita punya adalah Accurate, sehingga nanti sama-sama kita akan membangun aspek-aspek perkembangan dunia akuntansi, ilmu akuntansi yang lebih bermanfaat untuk digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi tidak melulu dosen itu harus ngajarnya di kelas gitu ya Pak ya, tapi dia juga harus ada kegiatan mengabdi di masyarakat gitu. Betul. Nah ngomongin soal pelajaran nih Pak ya, kan sekarang lagi pandemik gitu ya. Gimana sistem pengajaran yang dilakukan di MDP nih Pak? Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah kan, memang harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beda dari rumah. Maka setelah dari awal pandemi kita sudah langsung mengadaptasi perkuliahan online. Sampai sekarang kita masih menggunakan itu, dan kebetulan kita memang sudah beberapa tahun menggunakan itu sebelum COVID. Sebelum pandemi kita sudah mulai mengadaptasinya, sudah mulai merancang itu, dan kebetulan pas memang ada musibah COVID ini, pandemi ini, kita jadi langsung bisa menggunakan itu. Jadi semua dosen sudah siap Pak ya? Sudah siap semua, jadi tidak ada terkendala. Jadi mahasiswa juga sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi yang ada di web kita kan. Jadi ya sudah tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan lagi lah. Oke, jadi mulai dari video pembelajaran, kita juga udah biasa buat untuk tambahan ilmu mahasiswa ya, biar misalnya ada yang tidak masuk gitu ya Pak ya, jadi mereka bisa nonton video. Dan di pandemi ini juga kita masih bikin seperti itu Pak ya, video pembelajaran, terus tatap mukanya juga lewat Google Meet, Zoom dan sebagainya. Oke, itu tadi bincang-bincang kita sedikit dengan Bapak Anton. Oke, terima kasih Pak Anton. Ya, terima kasih Bu Cherry. Nanti kita akan coba lagi untuk podcast selanjutnya ya. Oke, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan Bapak Anton Arisman. Oke, sampai jumpa. Belum nyampe 10 menit, apa lagi?